Karena dari mulai dulu banyak sekali kitab-kitab yang menunjukkan tentang kesesatan Wahabi, tentang kesalahan Wahabi, dan tentang kengawuran Wahabi. Dari mulai Muhammad bin Abdul Wahab ini sudah banyak sekali kesesatan-kesesatan Wahabi. Wahabi itu seperti ini, Wahabi itu sesat, Wahabi itu begini, 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 begini. Dalilnya ini. Sudah sangat banyak sekali dibahas oleh para ulama. Nah kemudian, Mas Pandi dan rekan-rekan di Radio Al-Hidayah, Wahabi ini kemudian memiliki pendapat-pendapat yang sangat-sangat menyimpang. Bahkan kalau dipahami secara luas, secara utuh, paham ini sangat membahayakan untuk akidah. Paham ini sangat membahayakan untuk masyarakat, dan paham ini sangat mengkhawatirkan dan menyesatkan masyarakat. Pada awalnya, Muhammad bin Abdul Wahab ini terlahir dari keluarga ahli sunnah. Kakak beliau bernama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Ini ulama ahli sunnah. Kemudian adiknya membuat sebuah paham yang baru. Adiknya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab ini membuat sebuah pemikiran baru, membuat sebuah ajaran baru. Di mana salah satu cirinya adalah Muhammad bin Abdul Wahab ini sangat menentang kepada tawassul, sangat menentang kepada tabarruk, sangat menentang kepada ziarah kubur. Bahkan Sannafa Ibnu Abdul Wahab tis'ata asyara kitaban. Muhammad bin Abdul Wahab ini mengarang kitab berjumlah 19. Kulluha, semua kitabnya taduru haulat tawassul wat tabarruk wa ziyaratil kubur. Semua kitabnya itu membahas tentang tawassul itu sesat, tawassul itu bid'ah, tawassul itu syirik. Tabarruk juga sama, ziarah kubur juga sama. Jadi memang beliau khusus ciri khasnya adalah membid'ahkan tawassul, menyesatkan tabarruk, mengambil berkah, dan juga menganggap orang yang ziarah kubur termasuk dalam kekafiran. Ini memang sudah dari sananya. Sehingga kalau sekarang ada pengikutnya yang mengatakan bid'ah, yang mengikutkan sesat, yang mengatakan kafir, maka saya komentari wajar. Karena memang pendirinya seperti itu. Di mana-mana buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kecuali yang digawa ketek itu baru jauh. Kan gitu ya. Iya. Tapi Wahabi ini memang dari sananya memang seperti itu. Memang dari sananya memang ciri khasnya adalah suka membid'ah-bid'ahkan. Kemudian sekarang ada pertanyaan, Gus, sekarang ini kan jarang ada Wahabi. Sekarang ini jarang ada Wahabi. Tapi yang mirip dengan Wahabi adalah ada Salafi. Apa bedanya Wahabi dengan Salafi? Maka saya katakan, Wahabi dan Salafi itu adalah sama, hanya ganti kulit. Orang yang cerdas, orang yang paham, ketika ular berganti kulit, dulu kulitnya hitam. Kemudian ketika fase berganti kulit, dia kulitnya menjadi coklat. Maka orang yang cerdas akan mengatakan, dia tetap ular, walaupun itu ganti kulit. Kenapa? Karena yang ganti cuma kulitnya. Saya punya handphone. Kemudian handphone saya kasih pelindung. Saya kasih silikon. Saya kasih pelindung HP. Dulu HP saya pelindungnya hitam. Kok besok saya beli pelindung warna pink misalnya. Gara-gara saya suka warna pink misalnya. Maka kemudian orang-orang akan mengatakan, itu tetap HP-nya Gusari. Walaupun casingnya ganti. Walaupun pelindungnya ganti. Walaupun silikonnya ganti. Itu tetap HP-nya Gusari. Maka Wahabi ini dengan Salafi sama dengan. Kenapa kok dia berganti nama? Karena dari mulai dulu banyak sekali kitab-kitab yang menunjukkan tentang kesesatan Wahabi, tentang kesalahan Wahabi, dan tentang kengawuran Wahabi. Dari mulai Muhammad bin Abdul Wahab ini sudah banyak sekali kesesatan-kesesatan Wahabi. Wahabi itu seperti ini, Wahabi itu sesat, Wahabi itu begini, 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 begini. Dalilnya ini. Sudah sangat banyak sekali dibahas oleh para ulama. Nah, gara-gara namanya sudah jelek, namanya sudah terkenal sebagai nama yang sesat dan menyesatkan, maka kemudian dia berganti kulit. Maka kemudian dia berganti nama. Dengan nama apa? Dengan nama Salafi. Dulu dia bangga dengan nama Wahabi. Di dalam fatwa Syekh bin Baz, ini kitabnya, di dalam fatwa Syekh bin Baz, beliau mengatakan ketika beliau ditanya, man huwa Muhammad bin Abdul Wahab wa man hum al-Wahabiyah, siapa Muhammad bin Abdul Wahab dan siapa yang disebut Wahabi, maka beliau dengan bangga mengatakan bahwa Wahabi adalah orang yang selamat.
Wahabi adalah pengikut ulama yang luar biasa. Beliau bernama Muhammad bin Abdul Wahab, yang beliau ini merupakan pembaharu akidah Islam. Beliau merupakan membawa akidah yang benar. Kemudian pengikutnya disebut sebagai Wahabi, yaitu mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kata Syekh bin Bas. Tapi oleh ustadz-ustadz zaman sekarang yang ada di luar sana, mereka kemudian tidak mau memakai nama Wahabi, tapi berganti nama menjadi nama Salafi. Padahal kata-kata Salafi ini merupakan kata-kata milik kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kita adalah Salafi. Salafi itu bermakna pengikut ulama salaf. Kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita ihtifal bi Maulidir Rasul, merayakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad. Siapa yang mengatakan, siapa yang mengajarkan? Kita mengikuti fatwanya Imam Hasan Basri, lahir tahun 10 Hijriah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, seumpama saya memiliki harta sebesar bukit Gunung Uhud, waditu lau kana li malun misli dahabin Uhudin dahaban. Kalau saya punya emas sebesar bukit Uhud, berapa banyak itu sebesar bukit Uhud? Bertonton berarti. Beribu-ribu triliun. Sangat besar sekali uangnya. Apa yang beliau lakukan? La anfaqtuhu ala qiraati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka uang saya yang segitu banyaknya akan saya gunakan, akan saya infakkan untuk menyelenggarakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata Imam Hasan Basri, ulama salaf. Kita di dalam membaca ayat Quran, kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Kita baca apa kalau tahlilan? Kita baca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, sampai akhir. Itu kita mengikuti fatwa siapa? Kita mengikuti fatwa Ahmad ibnu Hambal atau Imam Hambali. Beliau meneruskan wasiat untuk santri-santrinya. Nanti kalau saya meninggal dunia, kamu ketika ziarah ke makam saya, maka di bagian kepala saya bacakanlah Ummul Kitab, bacakanlah Al-Fatihah, kemudian di bagian kakinya bacakanlah ayat-ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Kata siapa? Kata Ahmad ibnu Hambal. Sehingga ketika kita tawassul, ketika kita tabarruk, ketika kita yasinan, ketika kita tahlilan, itu bukan produk ulama-ulama bain-bain. Bukan produk ulama-ulama akhir zaman, tapi itu adalah fatwa, ajaran, dan produk dari ulama-ulama salaf meniru Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang paling pas disebut sebagai salafi adalah kita, karena kita pengikut ulama salaf. Dan juga ketika teman-teman jalan-jalan ke pesantren-pesantren Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia, rata-rata mereka menuliskan kata-kata salaf di pesantrennya. Kita jalan-jalan ke pesantrennya almarhum Mbah Mun di Sarang Rembang. Maka di situ ditulis Al-Ma'had As-Salafi Al-Anwar. Ini adalah pondok salaf bernama Al-Anwar yang ada di Sarang. Teman-teman belajar di Lirboyo, maka di Lirboyo dituliskan Madrasah Hidayatul Muqtadiin As-Salafi Al-Islami Lirboyo. Pondok Lirboyo bernama asli Hidayatul Muqtadiin, yaitu adalah pondok salaf yang ada di desa Lirboyo yang ada di Kediri. Teman-teman ketika belajar di Sidogiri, maka Ma'had Sidogiri As-Salafi. Semua pesantren kita disebut sebagai pesantren salaf. Kenapa? Karena kitab-kitabnya, seperti kitab yang ada di belakang saya ini. Nah, ini kita di sini mempelajari kitab-kitabnya ulama salaf. Ada kitabnya Tafsir Tobari, ada kitab Al-Um, ada kitab Hilyatul Auliya, ada kitab Hasyiatul Musi, ada kitab Ruhul Ma'ani, ada kitab Ad-Durrul Mandud, dan lain sebagainya. Ini kitab ulama-ulama salaf. Maka kita yang sebenarnya pantas untuk disebut sebagai salafi atau pengikut ulama salaf. Tapi kita kalau rebutan sama anak kecil nggak usah rebutan. Ada anak kecil kemudian mengatakan itu ada matahari, matahari itu indah, tak pek ya matahari ini ya. Matahari mau dipek sama anak kecil itu. Ada bulan, ada bintang, ada langit. Kemudian anak kecil mengatakan, oh itu bulan milik saya, kamu jangan memiliki bulan, kamu cari yang lainnya. Sama seperti kita ketika anak kecil lihat gambar, kemudian dia rebutan. Kamu Power Ranger warna apa? Oh saya warna merah. Enggak boleh, warna merah itu punya saya. Enggak, kamu punya saya. Padahal apakah punya dia mataharinya? Bukan. Padahal apakah punya dia bulannya? Bukan.
Tapi kenapa kita diam? Karena kita sedang ngobrol sama anak kecil. Ya sudah, matahari ini PN. Bulannya silahkan kamu ambil. Bintangnya gawanan mulai. Ketika kita bicara sama anak kecil. Begitu juga ketika kita bicara sama teman-teman kita Wahabi. Predikat salaf mau kamu ambil, silahkan. Toh isinya sama. Nah, kemudian kata-kata salafi ini sudah kita populerkan lagi. Ayo hati-hati, salafi itu adalah Wahabi. Hati-hati, salafi adalah Wahabi. Hati-hati, salafi adalah Wahabi. Maka nama salafi sekarang menjadi buruk lagi. Gara-gara kelakuannya dia. Maka untuk dia berdakwah sudah tidak menggunakan nama Wahabi lagi. Sudah tidak menggunakan nama salafi lagi. Tapi sekarang diganti dengan kata-kata sunnah. Maka ketika dia membuat radio dinamakan radio sunnah. Ketika dia membuat pengajian dinamakan pengajian sunnah. Ketika dia membuat kajian dinamakan kajian sunnah. Ketika dia membuat laundry dinamakan laundry sunnah. Ketika dia membuat kafe dinamakan kafe sunnah. Ketika dia membuat rumah dinamakan rumah sunnah. Maka ketika kita ingin membalas, maka kita katakan, kamu radionya cuma radio sunnah. Kalau saya Al Hidayah adalah radio yang wajib. Kamu pengajiannya pengajian sunnah. Kalau saya pengajiannya adalah pengajian yang wajib. Nah, itu cara menjawab untuk mereka yang suka menggunakan kata-kata sunnah. Jadi kalau kamu cuma sunnah, saya wajib. Kamu sunnah, saya wajib. Saya besok bikin kafe. Kalau kamu bikin kafe sunnah, maka saya besok bikin kafe wajib. Kamu bikin bioskop sunnah, saya bikin bioskop wajib untuk menandingi kamu. Nah, itu wajib datang ya. Jawabannya kepada orang-orang yang suka kepada kata-kata sunnah, suka kepada kata-kata sunnah dan yang lain-lainnya. Insya Allah itu pembukaan kita, Mas Fandi. Baik. Nanti akan kita lanjut tentang contoh sampel-sampel fatwa-fatwa dari Wahabi dan juga akan saya sebutkan nama kitabnya, pengarangnya dan juga halamannya berapa, biar si dia tidak bisa membantah. Baik. Insya Allah begitu.